Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya, salam semangat, salam antusias selalu. Bagaimana kabarnya? Ibu harap selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu kembali bersama Bu Yanti di mata kuliah Opini Publik. Hari ini kita akan membahas beberapa materi terkait dengan opini publik, ya, mulai dari syarat-syarat opini publik, elemen, faktor opini publik, ya, jenis opini publik, ya, sampai nanti kita akan membahas bagaimana opini publik itu, ya, berada pada beberapa tahapan pembentukannya, ya. Bagaimana pola-pola pembentukan opini publik, kita akan membahasnya pada hari ini. Baik, berikutnya Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan bantuan dari PowerPoint agar bisa memudahkan kita bersama untuk memahami lebih detail seperti apa materi pada hari ini. Terima kasih. Ya, baik teman-teman mahasiswa semuanya, minggu lalu kita sudah terakhir kita sudah membahas terkait dengan elemen dasar dari opini publik, ya. Ada sekitar 5 elemen dalam opini publik. Nah, kita juga harus memahami beberapa faktor yang mempengaruhi opini publik, ya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi opini publik, ya. Yang pertama itu ada faktor sosialisasi politik beserta agen-agennya, lalu ada faktor budaya politik, ada faktor ideologi negara dan agama, ada struktur ekonomi dan strata sosial, serta faktor struktur negara. Ya, apa sih yang dimaksud dengan faktor sosialisasi politik beserta agen-agennya itu tadi? Ini maksudnya adalah bahwa para pembentuk opini itu biasanya memiliki saluran-saluran dalam menyampaikan dan membentuk opini publik untuk tujuan tertentu. Jadi, agen-agen pembentuk opini publik bisa saja berupa kader-kader dalam partai ataupun kader dalam lembaga politik, atau mungkin menggunakan saluran lain seperti media massa, begitu. Kemudian ada faktor budaya politik. Ini maksudnya adalah dalam sebuah negara, misalnya negara yang memiliki pemerintahan yang otoriter, misalnya politik yang cenderung menjadi wilayah yang tertutup atau diam-diam, sehingga opini publik juga kerap sekali dibungkam ataupun diarahkan. Atau malah sebaliknya, dalam sebuah negara yang liberal misalnya, opini publik itu bisa sangat bebas dan terbuka, ya, meskipun kadang-kadang sangat sulit untuk dikendalikan ataupun terkadang menjadi bola liar dan menimbulkan banyak persoalan. Lalu yang ketiga itu ada ideologi negara dan agama. Ini maksudnya adalah bahwa faktor ideologi negara dan agama itu ikut mempengaruhi opini publik, ya, karena biasanya berkaitan dengan struktur kuasa. Nah, dalam beberapa agama tertentu, para pemuka agama, seperti kalau di Islam itu ada kiai, di Kristen itu ada pendeta, gitu ya. Mereka terkadang memiliki pengaruh yang kuat, ya, bahkan pengaruhnya cenderung absolut, ya, untuk bisa mempengaruhi opini publik, ya. Nah, bagaimana dengan ideologi komunis? Bagaimana negara dengan ideologi komunis, ya? Di beberapa negara itu dahulu, ya, ideologi itu juga bisa pembentukan dan pengendalian opini publik. Misalnya kalau di Korea itu kan dengan ideologi komunisnya pastilah bisa mengendalikan opini publik yang sifatnya itu juga bisa dikatakan absolut gitu loh. Karena kan komunis itu sama rata, semuanya harus sama gitu kan. Lalu faktor struktur ekonomi dan strata sosial, pastinya ini juga ikut mempengaruhi opini publik, karena pada masyarakat yang ekonominya lemah, mereka cenderung sulit terlibat dalam pembentukan opini publik. Nah, justru sebaliknya, ya, masyarakat yang ekonominya lemah itu bisa dikatakan mudah dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, seperti itu, ya. Jadi kalau contoh kasarnya, orang miskin dengan pendidikan rendah itu mudah dikontrol opini publiknya oleh orang yang memiliki kapital besar, ya, orang kaya dengan pendidikan tinggi. Mereka cenderung memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Lalu selanjutnya adalah faktor struktur negara, ya. Jadi pada negara yang demokratis misalnya, opini publik ini kan bisa dibentuk dari bawah, ya, dan tentunya bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan tersebut. Nah,
Nah, sebaliknya, apabila dalam sebuah negara yang tidak demokratis, contohnya negara komunis, misalnya negara yang masih menggunakan sistem kerajaan, pastinya opini publik dibentuk dari atas dan cenderung dipaksakan untuk disebarluaskan. Nah, kalian bisa lihat di slide 19 punya ibu ini ya, ada beberapa pandangan lain yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi opini publik itu ada 6 ranah ya. Yang pertama itu ada faktor pendidikan, ada faktor kondisi sosial, ada faktor kondisi ekonomi, kondisi ideologi, kondisi organisasi, dan yang keenam itu kondisi media massa, seperti itu ya. Nah, pastinya ke semua hal tersebut yang merupakan faktor-faktor dasar itu sangat bisa mempengaruhi opini publik, seperti itu. Nah, lantas apa saja yang menjadi syarat hadirnya ataupun syarat agar opini publik bisa tumbuh dengan baik? Nah, di sini Ibu mengambil pandangan dari ahli ya, bahwa dia menyebutkan ya, ini di bukunya Pak Iswandi ada ya, bahwa opini publik itu syaratnya ada 4 katanya. Yang pertama itu harus ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat atau perasaan, serta kebebasan pers. Lalu yang kedua, harus ada minat masyarakat terhadap isu pemerintah yang cukup besar, seperti itu. Lalu yang ketiga, syaratnya pendidikan politik yang cukup tinggi itu sudah dimiliki oleh masyarakatnya. Lalu yang keempat, syaratnya adalah kesediaan masyarakat mengutamakan kehendak ataupun kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi teman-teman mahasiswa semuanya, setelah memahami beberapa karakteristik dari opini publik, ya kita bisa menyadari betapa opini publik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, bahkan bisa mengubah kehidupan sosial masyarakat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, bahwa opini publik itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, paling tidak itu ada 3 ranah yang dipengaruhinya. Yang pertama itu ada ranah sosiologis, yang kedua ada ranah psikologis, dan ada ranah yang politis. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, kita bisa melihat ya, dari penjelasan mengenai dampak opini secara sosiologis, psikologis maupun politis ya, kita bisa menyimpulkan bahwa opini publik itu memiliki kekuatan yang besar, seperti itu. Ya, kalau kita mau menganalisis satu persatu ya, kita bisa mengatakan bahwa opini publik itu ya bisa menjadi suatu hukuman sosial terhadap orang atau sekelompok orang yang terkena hukuman tersebut. Lalu yang kedua, bahwa kekuatan opini publik itu bisa menjadi pendukung bagi kelangsungan berlakunya norma sopan santun dan susila, baik antara yang muda misalnya contohnya dengan yang lebih tua, ataupun antara yang lebih muda ke yang lebih tua, maupun yang sesamanya lah begitu. Lalu yang ketiga, kekuatannya adalah opini publik dapat mempertahankan eksistensi suatu lembaga atau bahkan bisa menghancurkan suatu lembaga tersebut. Ya, ibarat kalau kita mau memberikan ibarat itu seperti ya 2 mata sisi pedang yang berlainan. Di satu sisi bisa memberikan kebaikan, di satu sisi juga bisa memberikan keburukan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, bahwa opini publik kekuatannya itu bisa mempertahankan atau menghancurkan suatu kebudayaan. Kemudian opini publik juga bisa menghancurkan norma sosial. Nah, itu ya, kita bisa memberikan kesimpulan terkait dengan kekuatan opini publik. Nah, Ibu punya ice breaking nih ya. Kalian bisa mulai game matematis ini ya. Coba kalian lihat slide 21 ya. Menurut kalian ada berapa angka yang ada di dalam gambar di slide ini? Ya. Kalau bisa kita lihat ya. Ini kan terkait dengan sudut pandang gitu ya. Boleh kita sebut ada 3, 4, 5, 6, 7 atau 10 gitu ya. Yang penting itu memang benar-benar ada tertulis di dalam gambar ini. Nah, ini PR buat kalian ya. Sambil kalian ice breaking ya, sambil game matematis, nanti minggu depan kita akan
ini ya, tebak bersama ya. Kira-kira ada berapa sih jumlah angka yang ada dalam slide ini? Oke, jangan lupa ya minggu depan ya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Ya, nah ini ya. Jadi proses pembentukan opini publik dalam setiap kasus ya, mungkin cepat, lambat, atau tertunda seperti itu ya. Nah, jadi faktor-faktor tertentu itu membatasi dan mempengaruhi sejumlah fakta, pengalaman, serta penilaian yang menjadi dasar pembentukan opini publik. Sehingga ada kemungkinan terjadi sejumlah kombinasi antar faktor yang menguatkan kesamaan opini. Tetapi ya, ada sejumlah faktor lain yang itu bisa menguatkan keanekaragaman sebuah opini. Dalam beberapa kasus ya, satu atau beberapa faktor itu mampu memberikan pengaruh yang melebihi faktor lain terhadap opini yang dipegang teguh oleh kelompok tertentu. Nah, namun dalam kasus lain, sejumlah faktor itu juga mampu memberikan pengaruh yang bisa melemahkan opini publik. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa opini publik itu tidak statis. Ya, pandangan orang tentang masalah itu dapat berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Lantas bagaimana opini publik itu terbentuk? Ya, banyak sekali teman-teman pendapat terkait dengan pembentukan opini publik ya. Ibu hanya mengutipnya dari dua pandangan ahli ya. Ya, ada banyak gitu para ahli yang ibu baca, tapi ibu mau menjelaskan dua saja. Ini ada dua pandangan para ahli terkait dengan proses pembentukan opini publik yang ibu ambil itu di tahun 2015 dituliskannya oleh Erikson dan Daniel Yankelovich ya. Erikson menuliskan ya bahwa terdapat 4 tahap pembentukan opini publik ya. Yang pertama itu adalah ya bahwa opini publik itu terbentuk melalui isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Lalu yang kedua ya, isu tersebut relatif baru sehingga memunculkan kekaburan standar penilaian ataupun standar ganda. Lalu yang ketiga, terdapat opinion leaders ya, ataupun tokoh pembentuk opini yang opinion leader tersebut juga tertarik dengan isu yang sama ya. Contohnya nih seperti politikus ataupun akademisi. Lalu yang keempat ya, tahapan pembentukan opini publik yang keempat menurut Erikson adalah mendapat perhatian pers ya, hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut itu bisa diketahui oleh khalayak banyak. Begitu teman-temannya. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan para ahli yang lain ya? Ini ibu ambil dari si Opah Yankelovich ya. Yankelovich ini dia lebih spesifik dan lebih banyak ya menjelaskan tentang tahapan pembentukan opini publik. Yankelovich ini dia menyebutkan bahwa ada 7 ya proses tahapan dalam pembentukan opini publik. Nah, tahap pertama itu dia mengatakan ya munculnya kesadaran. Tahap kedua, setelah munculnya kesadaran ada peningkatan urgensi. Lalu ada pencapaian solusi. Ya, kemudian berpikir dengan pengharapan, lalu penguatan pilihan, lalu proses yang keenam penentuan sikap intelektual, dan proses yang terakhir dalam pembentukan opini publik menurutnya adalah membuat penilaian yang bertanggung jawab secara moral dan emosional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan munculnya kesadaran ya? Maksudnya adalah bahwa dalam tahapan ini orang itu sudah mulai menyadari akan sebuah masalah ya, tetapi mereka belum bisa merasakan gitu ya, belum mendesak gitulah katanya untuk mengambil sebuah tindakan. Itu tuh seperti itulah istilahnya. Ya, orang mengakui adanya masalah, tetapi tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang urgen, yang nyata gitu ya. Nah, membedakan antara kesadaran dan urgensi itu sangat penting untuk menafsirkan opini publik dengan benar. Lalu yang kedua, peningkatan urgensi. Ini maksudnya adalah ya orang bergerak di luar kesadaran untuk merasakan suatu urgensi. Nah, jadi ini terkait dengan sentimen dominan ya, yang sering meningkatkan kepanikan untuk melakukan sesuatu hal. Seperti itu. Misalnya ini terkait dengan contoh yang terdekat itu misalnya isu tentang perawatan kesehatan lah misalnya. Ya, isu perawatan kesehatan yang
Kalau dalam saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 itu ya, itu kan menjadi perhatian selama setahun belakangan ini, seperti itu ya. Nah, jadi karena isu perawatan orang yang terkena virus COVID-19 ini menjadi urgent seperti itu ya, sehingga ini juga merupakan akhirnya menjadi meningkat opini publik tersebut gitu ya. Ini terkait dengan peningkatan urgensi. Lalu yang ketiga ya, pencapaian solusi. Ini maksudnya adalah pada tahap ini publik sudah mulai melihat alternatif untuk menangani masalah ya. Lalu mengonversi kekhawatiran yang mengambang dan menjadi sebuah tindakan nyata. Seperti itu. Misalnya dalam perdebatan mengenai perawatan kesehatan ya, orang itu mendukung perluasan cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan, baik lapisan orang tua, anak-anak ya, orang yang masih muda, yang berpenghasilan rendah, seperti itu ya. Nah, tapi tetapi dalam pencapaian solusi ini itu harusnya mempertimbangkan adanya kemungkinan terkait dengan pembiayaan masing-masing lini masyarakat tersebut. Lalu yang keempat, berpikir dengan pengharapan. Nah, disinilah saat ketika perlawanan masyarakat dalam menghadapi pertukaran itu bisa terwujud ketika orang-orang mulai berpikir bahwa mereka dapat memiliki semuanya. Nah, pada masalah yang dianggap sulit sekalipun, dalam hal ini mereka membutuhkan perubahan yang signifikan ataupun sacrifice ya. Ya, sacrifice itu artinya pengorbanan, di mana harapan publik itu harus dipenuhi sebelum ada yang datang dengan solusi yang lebih realistis. Ya, misalnya lagi kalau kita contohkan terkait dengan perawatan kesehatan ya, orang mulai berasumsi bahwa perawatan kesehatan yang lengkap adalah hak gitu ya, dan asuransi yang harus membayar untuk perawatan yang akan menyelamatkan nyawa orang tersebut, terlepas dari persoalan biayanya berapa gitu ya. Namun publik menolak keras ya peningkatan biaya tambahan dan tidak terjangkau. Ya, ini terkait dengan berpikir dengan pengharapan. Lalu yang kelima ya, itu terkait dengan penguatan pilihan. Dalam tahapan ini, masyarakat menjalankan pilihan, menimbang pro dan kontranya dari alternatif untuk menangani sebuah permasalahan. Seperti itu. Sebagai contohnya, ketika negara memutuskan untuk meningkatkan standar di sekolah umum ya, orang-orang lebih akrab dengan perdebatan dan dukungan mereka untuk meningkatkan standar pendidikan ya. Jadi bahkan saat mereka mengakui bahwa meningkatkan standar itu bisa saja menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi. Karena kan kalau misalnya standar pendidikan jadi tinggi, biayanya menjadi tinggi, otomatis itu bisa menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi pula. Seperti itu. Lalu yang keenam ya, itu adalah penentuan sikap intelektual. Tahapan ini adalah opini yang menerpa seseorang itu diterima ya, tetapi belum diungkapkan. Nah, opini yang diterima itu belum final karena masih diolah oleh seperangkat pengetahuan yang mereka miliki masing-masing. Jadi di sini pengetahuan seseorang itu menjadi alat untuk melegitimasi sebuah opini yang mereka sudah terima ya, tetapi belum mereka ungkapkan gitu loh. Nah, ini masuk ke tahapan penentuan sikap intelektual ya. Intelektual seseorang menentukan sikap ini. Lalu yang terakhir adalah membuat penilaian yang bertanggung jawab secara moral dan emosional. Nah, ini maksudnya adalah kalau mau kita lihat dari dua tahap terakhir, ke-6 dan ke-7 itu berkaitan dengan resolusi, tetapi memiliki perbedaan. Nah, jadi tahap ke-6 tadi ya, orang menerima ide, tetapi biasanya tidak bertindak sampai mereka mencapai tahap ke-7. Nah, sehingga hal ini bisa memerlukan waktu, bisa sampai puluhan tahun gitu ya, agar sampai pada tahap akhir dari sebuah opini publik. Nah, salah satu contohnya adalah terkait dengan isu gender gitu ya, bagaimana perempuan ya di tempat kerjanya itu seperti apa. Nah, seiring berjalannya waktu kan masyarakat yang awalnya banyak menolak perempuan di tempat kerja, perempuan sekolah tinggi gitu ya, pada akhirnya kan masyarakat bisa menerima gagasan bahwa perempuan boleh sekolah tinggi ya, perempuan itu boleh berkarir ya, perempuan itu boleh memimpin, seperti itu ya. Jadi ini ini terkait dengan gagasan yang tertunda tetapi akhirnya
tercapai dan bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti itu teman-temannya. Sehingga ya Ibu baca bukunya Renal Kasali ini ya, terkait dengan perkembangan opini ya, yang berawal dari opini individual menjadi opini publik ya. Menurut Renal Kasali itu ada beberapa tahapan ya terkait dengan perkembangan opini individual menjadi opini publik ya. Menurut Renal Kasali itu ada 5 hal ya. Yang pertama itu terkait dengan proses dan waktu ya. Proses, waktu. Yang kedua itu terkait dengan luasan publik, cakupannya gitu ya. Lalu terkait dengan apalagi pengalaman masa lalu. Lalu terkait dengan tokoh ataupun aktor pelaku. Dan menurut Renal yang terakhir itu adalah terkait dengan media massa sebagai pembentuk opini publik. Jadi itulah beberapa tahapan pembentukan opini publik, teman-teman semuanya. Nah, kalau berdasarkan cara terbentuknya opini publik ya, kita mengenal ada yang namanya opini publik yang murni. Apa artinya? Opini publik yang murni itu adalah opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat terhadap suatu masalah ataupun suatu isu. Ya, sementara opini publik yang tidak murni itu bisa beberapa hal, bisa dapat berupa beberapa hal. Ya, misalnya yang pertama itu, ini opini publik yang nggak murni ya. Ini kalau bahasa asingnya itu ada yang namanya manipulasi public opinion, manipulate public opinion, ataupun bahasa Indonesianya opini publik yang dimanipulasi. Ini artinya opini publik yang dimanipulasi atau dipermainkan dengan cerdik. Lalu yang kedua itu ada yang namanya plan public opinion, nah, ataupun opini yang direncanakan. Lalu yang ketiga itu opini publik yang tidak murni. Yang ketiga adalah intent public opinion, yaitu opini yang dikehendaki. Lalu yang keempat itu ada yang namanya programmed public opinion ya, yaitu opini yang diprogramkan. Lalu yang kelima teman-teman ya, ada yang namanya desire public opinion, ataupun artinya opini yang diinginkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari slide terakhir ini ya, slide tentang pengaruh opinion leader ya. Nah, jadi salah satu faktor penting dalam pembentukan opini publik ya adalah adanya pemimpin opini ataupun yang sering kita kenal dengan opinion leader ya. Dan yang satu lagi ada yang namanya opinion leadership ataupun kepemimpinan opini. Apa yang dimaksud dengan opinion leader ya? Ini maksudnya adalah ya, pengaruh orang-orang tertentu dalam menentukan opini individu dan opini publik ya. Dia bisa berada di ranah formal dan berada di ranah informal ya. Jadi opinion leadernya ada di formal dan informal. Kalau di ranah informal kita bisa kasih contoh misalnya seperti camat, siapa lagi yang formal, ada rektor gitu ya, ada dekan, seperti itu. Bagaimana dengan informal opinion leader? Ada yang tahu nggak? Informal opinion leader, kira-kira Atta Halilintar itu masuk ke informal opinion leader atau formal? Ya, betul sekali. Dia masuknya ke informal opinion leadership ya. Informal opinion leader ya. Selain Atta juga selebritis yang terkenal, influencer ya, seperti Raffi Ahmad itu juga masuk ke opinion leader yang informal, seperti itu ya. Ada tokoh agama juga ya, tokoh orang-orang tua kampung gitu ya, misalnya itu masuk ke informal opinion leader. Lalu yang kedua ada opinion leadership ya, itu merupakan kepemimpinan oleh pengguna media aktif ya, yang menafsirkan makna yang menafsirkan makna pesan media atau konten untuk pengguna media yang lebih rendah. Ini ada di slide ya. Biasanya pemimpin opini itu dijunjung tinggi oleh orang-orang yang menerima pendapatnya. Ini yang dimaksud dengan opinion leadership. Nah, sementara kalau menurut Harold Laswell ya, dia berpendapat bahwa terdapat 3 bentuk pengaruh kelompok ya, yaitu attention area, public area, dan sentiment area. Ya, jadi penjelasannya itu panjang ya, dan banyak sekali memang, lagi-lagi saya katakan bahwa memang banyak sekali beberapa ahli yang mencoba untuk menjelaskan terkait dengan opini publik ini. Ya, karena dia berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kontekstual zaman seperti itu terus ya teman-teman semuanya. Nah,
dari kedua faktor penting pembentukan opini publik ini itu melahirkan beberapa pandangan dari sudut pandang ilmu komunikasi. Ya, ada beberapa teori komunikasi yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana opinion leader ini itu bisa mempengaruhi opini publik, seperti itu teman-teman ya. Tapi sabar dulu ya, karena minggu depan kita akan membahas tentang ini ya, bagaimana opinion leader ini bisa membentuk opini publik hingga sampai kita menjelaskan dan mendiskusikan tentang kampanye hitam dan kampanye putih ya, black campaign, white campaign itu seperti apa, itu minggu depan akan kita bahas bersama ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.